Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farikin dengan NIM 50418.004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang CSR ataupun Corporate Social Responsibility. Sebelum itu, wujud real interaksi antara kedua belah pihak yang dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang dirancang kemajuan dan kebaikan masyarakat sekitar. Pembentukan CSR itu sangat penting, ataupun Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sampai ini mungkin definisinya pun masih diperdebatkan antara praktisi maupun dengan akademis. Jadi di sini itu banyak sekali dengan pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan perbuatan baik. Jadi ada yang mengartikan bahwasanya CSR itu dari sumbangan sosial dan perbuatan baik itu berbeda. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Lalu kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House. Ini mengisyaratkan adanya kemungkinan CSR itu berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan menyisihkan sebagian keuntungan. Jadi dari keuntungan yang sudah didapat, mungkin keuntungan tersebut disisihkan seperti itu. Kemudian kepedulian kepada masyarakat sekitar atau relasi komunitas secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Dan di sini menurut Saidi dan Abidin tahun 2004 halaman 59 sampai 60 di situ menjelaskan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab yang ekonomis, melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis seperti itu. Nah, dari keempat klarifikasi tersebut ataupun tanggung jawab yang tadi itu terlihat jelas bahwa CSR itu bukan hanya sekedar kegiatan amal sosial atau pemberian sumbangan sosial, namun CSR mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal yang diperhitungkan secara tepat dalam memutuskan perlakuan pada lingkungan sekitarnya. Jadi di sini pengertian tentang CSR itu mungkin di setiap kalangan itu tidak sama ataupun berbeda. Nah, di sini ada juga CSR itu merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya, namun bukan hanya organisasi ya, bisa juga perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumennya, kemudian karyawan, lingkungan, pemegang saham, komunitas, dalam segala aspek operasional perusahaan. Nah, jadi CSR itu bisa juga disebut seperti itu. Di sini juga ada 3 motivasi yang menyertai pelaksanaan CSR, yaitu yang pertama ialah motivasi keagamaan untuk beramal sebanyak mungkin, tak terhingga, jadi dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua ialah motivasi humanis atau menolong sesama karyawan ataupun intinya sesama manusia, harus saling tolong menolong. Kemudian yang terakhir ialah motivasi kewarganegaraan,
bisa juga untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat ataupun untuk mengabdi pada negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.